Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Apredandi dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani. Sini saya akan memaparkan materi teori belajar mengajar motorik, yaitu proses dan kondisi belajar gerak. Yang pertama ada proses gerak. Proses belajar yang bertujuan Proses gerak adalah proses belajar yang bertujuan untuk mengusir gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. 3 fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner. Yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan, namun dengan cara berulang-ulang pelajar dapat mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang selanjutnya ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, dan pelaksanaannya semakin halus. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan biasa dilakukan secara otonom artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu, walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur atau bentuk-bentuk gerakan yang ingin dilakukan. Misalnya pada pemain sepak bola yang sedang mendribling, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan memajukan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat atau melakukan gerakan membelokkan bola atau capping. Untuk mencapai fase otonom diperlukan pemerhatikan gerak berulang kali secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Oleh karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatihkan bentuk gerakan tertentu. Yang selanjutnya ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dari keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi internal. Kondisi internal adalah kondisi dalam keadaan pada diri pelajar
diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Kemudian ada berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah bentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk pembelajaran penjelasan gerak, pemberian contoh, gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Selanjutnya ada prinsip pengaturan giliran. Pengaturan giliran adalah mempraktekkan gerakan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.